beranggotakan saya, Aulia Fahrina, NIM 1721800100 dan teman-teman saya. Saya Mia Dwi Kusma Ayu, NIM 17218097. Saya Sri Widya Astuti, NIM 1721800102. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang IPA untuk kelas 5 pada tema ketiga, subtema 1, pembelajaran ke-1 tentang organ pencernaan pada manusia. Materi ini kami susun berdasarkan kompetensi dasar 4.3 menyajikan hasil karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada manusia. Semoga penyampaian materi ini dapat membantu siswa kelas 5 dalam memahami tentang materi organ pencernaan tubuh manusia. Selamat menyaksikan! Organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Mulut merupakan tempat berawalnya sistem pencernaan pada manusia. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh gigi dan secara kimiawi yang dibantu oleh air liur atau ludah atau yang disebut dengan saliva. Air liur ini membasahi makanan sehingga lebih lembut dan mudah untuk ditelan. Di dalam mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan juga gigi. Lidah berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik, membantu proses mengunyah, menelan, dan juga membedakan rasa. Kemudian kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air ludah dengan enzim ptyalin, yaitu mengubah karbohidrat menjadi gula. Air ludah membantu melarutkan dan menghaluskan makanan pada saat dikunyah. Dengan begitu, makanan mudah untuk ditelan. Yang ketiga terdapat gigi. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan, kemudian gigi taring yang berfungsi untuk merobek atau mengoyak makanan, dan yang terakhir yaitu gigi seri yang berfungsi untuk memotong dan juga menggigit makanan. Kerongkongan. Kerongkongan merupakan tempat untuk menghubungkan antara rongga mulut dan rambung. Faring terletak pada pangkal kerongkongan sebagai persimpangan antara jalan nafas dengan jalan makanan. Di dalam kerongkongan terdapat otot-otot yang akan menekan makanan terdorong ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan meremas, memijit, dan mendorong makanan ke dalam lambung dinamakan gerakan peristaltik. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dibantu oleh enzim pepsin. Enzim pepsin berperan mengubah protein menjadi pepton. Di dalam lambung terdapat asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke pencernaan bersamaan dengan makanan dan mengaktifkan pepsin. Usus halus. Usus halus merupakan tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi. Di dalam usus halus terdapat pencernaan secara kimiawi dan proses penyerapan sari makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Usus kosong atau tengah terdapat di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Di dalam usus kosong terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi dan usus penyerap merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus besar. Usus besar terdiri dari 2 bagian, yaitu usus tebal dan poros usus atau rektum. Usus tebal terdiri atas bagian yang naik, bagian yang datar, dan bagian yang turun. Bagian akhir usus besar yaitu poros usus atau rektum. Di dalam usus besar, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan. Pembusukan ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Air dan garam mineral dari sisa makanan tersebut akan diserap oleh usus kembali. Setelah itu, sisa makanan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja atau fases. Yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan tempat keluarnya sisa makanan yang telah dihancurkan oleh bakteri pembusuk.